anak-anak dengan berkebutuhan khusus itu diberikan layanan yang sama? Enggak dong, karena kemampuannya juga berbeda. Jadi berbeda pula cara kita pelayanannya. Berikan yang terbaik sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya, gitu? Iya, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Akila Zaskia Husna dalam Bisik Tupat, Bincang Asik SMP Negeri 24 pada. Bisik. Nah, di podcast kali ini kita akan ngobrol asik tentang pendidikan inklusi ya, Bu. Yang dimana sekarang kita kedatangan tamu spesial dari Kementerian Pendidikan. Nah, tamu ini kita bersama Bu Indra. Iya, Bu. Iya, betul. Apa kabar, Bu? Kabar baik, Sehat ya, Bu? sayang. Sehat selalu. Bagaimana, Bu, perjalanan Ibu ke Tanah Minangkabau ini? Alhamdulillah lancar, cuacanya bagus. Alhamdulillah. Malah tadi 15 menit datang lebih awal dari jadwal yang ditentukan. Alhamdulillah. Saking semangatnya. Saking semangatnya dan doa dari Bapak Ibu semua yang ada di SMP 24. Alhamdulillah. Kesan Ibu yang terdapat di Minangkabau ini apa, Bu, yang pertama kali Ibu datang ke sini? Yang pertama adalah ramah-ramah dan luar biasa gitu, terutama kepala sekolah di sini Ibu Dwifa. Terima kasih atas sambutannya sampai saya hadir di sini. Keren-keren semua, guru-gurunya juga keren semua. Nah, sekarang kan kita mau membahas tentang pendidikan inklusi ya, Bu. Apa kesan Ibu pertama kali datang ke sini? Kan udah mau berkunjung ke beberapa ruangan ya, Bu ya. Nah, di SMP 24 ini kita kan konsen ke pendidikan inklusi, yaitu kita mempunyai guru-guru pembimbing khusus yang sudah ada 4 orang. Bagaimana Ibu masukan-masukan Ibu tentang pendidikan inklusi guru pembimbing khusus ini, Bu? Ya, alhamdulillah Ibu kan datang ke sini sebagai petugas monitoring evaluasi dampak BIMTEK guru pembimbing khusus yang telah dilaksanakan oleh Kementerian. Jadi dalam 2 tahap. Tahap yang pertama adalah tahap pemahaman konsep, dan yang tahap kedua adalah tahap keterampilan. Nah, Ibu hadir di sini ingin melihat bagaimana pengimplementasian dari apa yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu GPK di sini. Ternyata luar biasa loh, benar. Sampai ada namanya ruangan khusus, di mana itu ruangan itu namanya room Helen Keller gitu kan, keren banget. Ya, di situ Ibu melihat telah terimplementasikan semua ilmu yang telah diberikan oleh kami dari kementerian, baik itu dalam pemwujudan program, ada mulai dari format identifikasinya ada, asesmennya ada, kemudian planning metrik, PPI-nya dan RPP-nya ada semua, administrasinya lengkap, benar-benar sampai bentuk struktur organisasinya juga ada, kemudian programnya ada, pokoknya keren abis. Kesimpulannya adalah implementasi dari apa yang sudah diberikan kemarin di tahap penguasaan keterampilan itu sudah dijalankan di sekolah ini. Keren banget. Plus buat GPK-nya SMP 24 Negeri Padang. Kan itu udah bagus ya, Bu, semuanya udah keren. Iya, keren. Mungkin ada setelah berkunjung di GPK ini ada masukan lagi, Bu, untuk biar lebih bagus lagi, lebih maju. Iya, pokoknya tetap semangat ya dalam memberikan pelayanan kepada anak berkebutuhan khusus, karena bagaimanapun mereka juga berhak untuk mendapatkan pendidikan kayak adik-adik sekalian di sini kan sama semua. Mereka punya hak yang sama. Jadi berikan pelayanan yang maksimal, berikan pelayanan yang sesuai dengan kemampuan, karakteristik dan kebutuhannya. Jadi nggak ada lagi yang seperti dulu, misalnya anak-anak dengan berkebutuhan khusus itu diberikan layanan yang sama. Nggak dong, karena kemampuannya juga berbeda. Jadi berbeda pula cara kita pelayanannya. Berikan yang terbaik sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya, gitu? Iya, Bu. Oke. Nah, mungkin Ibu tadi ada implementasinya ya, Bu. Iya. Contohnya kayak gimana ya, Bu? Contohnya tadi? Iya, pada saat kita di teman-teman GPK yang 4 itu BIMTEK, itu kan diberi pengetahuan tentang pemahaman apa sih inklusi itu, bagaimana cara pelayanannya, kemudian apa yang harus dibuat ya, artinya program-program dari mulai identifikasi tadi kan harus mengidentifikasi dulu.
kok ini anak ini berbeda ya. Ini berbedanya kenapa? Ayo kita identifikasi. Nah itu semua sudah dipraktekkan oleh Bapak Ibu GPK di 24 itu, keren banget kan? Jadi nggak sia-sia kan kementerian memberikan BIMTEK gitu. Kira-kira gimana tuh Bu cara pelayanannya kepada, kan ada yang berkebutuhan khusus anaknya, bisa dia kayak kurang mengerti apa yang kita omongin. Iya. Nah gimana itu Bu cara kita ngomong sama komunikasi kepada mereka itu biar bisa mengerti? Iya, artinya gini, dari yang tadi kita harus buat dari mulai identifikasi, kemudian assessment, planning metrik, kemudian dibuat program. Nah, ketika penetapan program ini kan harus sesuai dengan karakteristik. Kayak tadi kami juga dengan bicara di ruang Helen Keller ya, ada Pak Viro gitu, kemudian ada Bapak Ibu yang GPK yang lain. Itu di situ kita bercerita, oh salah satunya anak-anak dengan disleksia, dia tidak bisa membaca gitu. Nah harusnya kan dilihat dulu nggak bisanya sampai di mana nih gitu. Nah dari situ kita mulai. Atau misalnya anak-anak dengan kesulitan belajar matematika di kompetensi dasar, saya tahu kompetensi dasar kan ada ya, gitu kan. Kalau di kurikulum kan ada, misalnya anak kelas 7 udah harus bisa keterampilan perkalian gitu kan. Nah, tapi anak-anak dengan berkebutuhan khusus ini penjumlahan aja belum bisa. Haruskah dia ke perkalian tersebut? Kan enggak. Karena kan kemampuan dia cuma sampai situ. Maka berangkatlah kita mulai dari yang dia nggak bisa tadi, dari penjumlahan, walaupun sebenarnya itu nanti kita bisa turunkan. Mungkin Bapak Ibu guru paham, indikatornya diturunkan, KD-nya boleh sama, tapi indikatornya diturunkan sesuai dengan dia harus beda dari yang lain gitu. Iya, kalau misalnya komunikasi juga mungkin kita harus pendekatan dulu. Kayak tadi kan bertanya tentang komunikasi, gimana sih bicaranya gitu. Kita pendekatan dulu, kemudian kadang-kadang dia ada yang sudah kayak minder, nggak pede gitu kan ya. Makanya pelan-pelan dari kitanya, kita juga harus berani ngajak bermain, dia jangan disendiriin, kita ajak ngobrol dikit-dikit, iya jangan dikucilin, tetap diajak bermain, tetap diajak belajar bersama gitu. Jadi supaya dia tidak merasa sendiri gitu. Komunikasi juga mungkin harus pelan-pelan bahasanya supaya dia bisa memahami apa sih yang sebenarnya yang dimaksud oleh Mbak siapa sih namanya saya? Akila. Oh, Mbak Akila. Mbak Akila ngomong apa sih gitu kan? Nah, Mbak Akila mungkin pelan-pelan bicaranya supaya dia juga ngerti. Berarti komunikasi itu paling penting ya? Penting, iya. Jadi jangan sampai disamain dengan anak-anak yang reguler pada umumnya gitu ya. Terima kasih banyak sama-sama Mbak Akila. Ini podcast SMP 24 Padang. Keren. Pokoknya TOPBGT, pokoknya SMP 24. Kesan Ibu, yang terakhir nih Bu, kesan Ibu datang ke SMP 24 Padang ini gimana sih pertama kalinya Bu masuk? Pokoknya seneng banget, sambutannya luar biasa. Baik itu kepala sekolah, Bapak Ibu guru, semua itu keren banget, luar biasa gitu. Kadang-kadang Ibu jujur baru ini ke Tanah Minang, karena sebelumnya ke Batam, ke Medan, ke Makassar gitu. Nah ini ke Tanah Minang, pengen tahu juga sih seperti apa, ternyata luar biasa, nggak kayak lebih dari orang Jawa juga. Orang Jawa juga ramah, ini lebih ramah juga gitu. Kadang-kadang kan Padang, gitu ya, ternyata keren, ramah semua ya. Kebetulan Akila ini juga pindahan dari Jawa. Oh gitu. Iya. Coba gimana menurut Akila? Pertama kalinya itu asri, orangnya ramah-ramah. Tuh sama kan, bener orang Jawa juga gitu kan. Gampang sosialisasinya ramah juga ya, keren. Semula tidak terbayangkan kan? Iya. Ternyata luar biasa. Oke Bu, terima kasih banyak Bu. Ini SMP 24 Padang. Oke, sukses selalu buat SMPN 24 Padang dan GPK SMPN 24 Padang. Keren. Bu, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keempat, fisik